Yo, welcome to my class. Ya, halo, berjumpa kembali dengan pelajaran seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan belajar tentang menggambar ilustrasi. Adalah peta kompetensi pembelajaran menggambar ilustrasi. Yang pertama, yaitu konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Kedua, alat dan bahan menggambar ilustrasi. Yang ketiga, yaitu teknik menggambar ilustrasi. Berikut adalah pengertian menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuannya dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema, cerita, atau narasi yang dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi dan sajak. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Berikut adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Pertama yaitu kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra, dan yang terakhir yaitu fignet. Hal pertama yang akan kita bahas tentang jenis-jenis gambar ilustrasi yaitu yang pertama adalah gambar kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng karya Tatang. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Seperti pada gambar ilustrasi tersebut, tokoh kartun yang digambar adalah tokoh kartun bernama SpongeBob. Nah, kalian pasti sering kan menontonnya di televisi? Selanjutnya, yang kedua yaitu karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Yang selanjutnya yaitu ada gambar komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Seperti dalam video tersebut adalah menggambar manga atau komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang sesuai dengan gaya yang dikembangkan di sana pada akhir abad ke-19. Manga memiliki sejarah awal yang panjang dan kompleks dalam seni Jepang terdahulu.
Selanjutnya yang keempat yaitu ada ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada gambar vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, kalian bisa nih mencoba belajar menggambar vignette di kertas gambar. Nah, dalam penggunaan alat untuk menggambar vignette sangatlah simpel. Cukup menggunakan kertas gambar dan spidol berwarna hitam. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk objek gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu objek manusia, yang kedua objek hewan, yang ketiga yaitu objek tumbuhan. Selanjutnya kita bahas objek manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar, kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya, agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Yang kedua yaitu objek hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatangnya harus jelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu objek tumbuhan.
Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan menggambar ilustrasi. Yang pertama yaitu teknik kering, yaitu menggunakan pensil, arang, krayon atau oil pastel, charcoal, dan pulpen. Selanjutnya yaitu ada juga menggunakan teknik basah. Alat yang digunakan dan bahan yang digunakan yaitu cat air, cat minyak, dan juga tinta. Seperti bahan yang digunakan untuk menggunakan seni lukis. Selanjutnya yaitu ada proses menggambar ilustrasi. Yang pertama yaitu menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai dengan karakter cerita. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa berkomentar untuk bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran. Sampai jumpa dan terima kasih.